Oke, kalau gitu kita masuk ke statement of cash flow. Di mana di sini statement of cash flow dilampirkan komparatif statement of financial position dari Pika Cuko pada tahun 2015 dan tahun 2016. Nah, di sini terdapat data-data statement of financial position dari aset, terus juga equity dan liabilitas. Nah, di sini terdapat informasi tambahan sebanyak 6 poin dan diminta untuk membuat statement of cash flow Pika Cuko untuk tahun 2016 dengan metode indirect. Oke, pertama-tama kalau misalkan kalian ingin membuat statement of cash flow, itu kan ada cash flow from operating activities, ada cash flow from investing activities, dan juga cash flow from financing activities. Nah, kalau aku itu kalau misalkan buat statement of cash flow itu dimulai dari operating activities dengan informasi dari current asset dan juga current liabilities-nya. Jadi kita di sini mencatat dulu nih kenaikan atau penurunan yang dialami di current asset dan juga current liabilities yang akan dicatat di cash flow from operating activities. Nah, bisa kalian lihat di SOFP ini terdapat current asetnya yaitu adalah prepaid insurance, merchandise inventory, account receivable, dan juga cash, di mana cash ini kan akan kita hitung di akhir perhitungan ya. Nah, pertama-tama kita menghitung terlebih dahulu nih prepaid insurance-nya. Nah, bisa kalian lihat di tahun 2015 itu prepaid insurance ini sebesar 285 juta, sedangkan di tahun 2016 itu turun sebesar 262 juta 500. Maka karena ada penurunan, kita mencatat sebesar decrease in prepaid insurance sebesar 22 juta 500. Nah, aku lupa nih, untuk cash flow from operating activities itu kan pertama-tama kita menghitung net income-nya terlebih dahulu kan. Nah, net income ini kita bisa ketahui di informasi tambahan, di mana di sini terdapat informasi sales-nya, gross profit-nya, operating expense-nya, dan lain sebagainya kan di nomor 1 ini. Namun, untuk menghitung net income, kita juga memerlukan informasi tambahan dari loss atau gain yang kita lakukan di tahun tersebut. Maka dari itu, untuk net income-nya kita hitung belakangan, sesudah kita mengetahui nih, loss dan gain yang kita dapatkan dari transaksi-transaksi yang berjalan. Nah, tadi untuk prepaid insurance itu kan mengalami penurunan ya sebesar 22 juta 500, yaitu dengan cara 285 juta dikurangi dengan 262 juta 500. Selanjutnya, prepaid insurance sudah kita lakukan pencatatannya. Sekarang kita akan melakukan pencatatan merchandise inventory, di mana di sini merchandise inventory mengalami kenaikan. Maka kita catat increase in merchandise inventory sebesar 30 juta, yaitu adalah selisihnya. Nah, kenapa merchandise inventory ini dicatatnya minus di statement of cash flow? Karena gini, karena misalkan kita punya inventory nih tahun 2015 sebesar 200 juta. Tahun besoknya merchandise inventory kita naik sebesar 300 juta. Maka berdasarkan kenaikan inventory tersebut berarti kan kita melakukan penambahan inventory dengan cara membeli inventory dong. Nah, pembelian inventory itu kita menggunakan cash. Jadi, kita itu melakukan cash outflow untuk pembelian merchandise inventory sebesar 30 juta. Maka dari itu, karena kita mengeluarkan uang atau cash outflow, kita mencatatnya sebagai negatif di statement of cash flow. Seperti itu. Nah, merchandise inventory sudah, selanjutnya kita mencatat accounts receivable. Di mana accounts receivable ini mengalami kenaikan juga dari 375 juta naik menjadi 540 juta.
maka kita catatnya sebagai increase in accounts receivable sebesar selisihnya, yaitu adalah 165 juta negatif. Nah, kenapa negatif? Karena pada tahun 2015, piutang dari customer itu sebesar cuma 375 juta. Tahun besoknya naik nih piutangnya sebesar 540 juta. Maka kalau misalkan customer memiliki piutang terhadap kita naik, berarti tandanya kita kan meminjamkan uang kepada customer kan. Maka dari itu kita mengeluarkan uang atau cash outflow sebesar 165 juta. Maka di sini negatif. Selanjutnya kita mencatat pergerakan naik turunnya dari current liabilities, di mana current liabilities ini ada accounts payable, utilities payable, interest payable, dividend payable, dan income tax payable. Nah, yang kita catat itu adalah accounts payable, utilities payable, interest payable, dan juga income tax payable. Nah, untuk dividend payable-nya kita catat di akhir karena dividend payable ini informasinya digunakan untuk kita melihat pembayaran dividen atau dividen yang kita bayarkan di tahun tersebut. Nah, untuk accounts payable itu pada tahun 2015 sebesar 685 juta. Sedangkan tahun depannya itu turun menjadi 152 juta. Maka dari itu, kita mencatatnya sebagai decrease in accounts payable. Nah, kenapa di sini negatif? Karena kita punya utang kepada pihak lain itu sebesar 600 juta. Tahun depannya ternyata turun nih, cuma tinggal 100 juta. Berarti di periode berjalan kita melakukan pelunasan hutang kita terhadap pihak lain sebesar 533 juta negatif. Jadi kita mengeluarkan uang, maka dari itu negatif. Nah, untuk utilities payable itu mengalami kenaikan. Kalau misalkan payable itu increase, maka di sini diakui positif karena berarti kita kan menambah cash perusahaan. Kalau misalkan payable-nya naik seperti itu. Nah, sebesar 15 juta, yaitu dari selisihnya. 80 juta dikurangi 65 juta. Untuk interest payable itu mengalami penurunan, maka dari itu decrease in interest payable sebesar minus 146.250.000. Jadi kalau payable decrease itu dia negatif, kalau dia increase dia positif. Nah, untuk income tax payable-nya mengalami penurunan dari 35 juta sekarang jadi 22 juta. Maka decrease in income tax payable sebesar 13 juta, yaitu adalah selisihnya dari 35 juta dikurangi dengan 22 juta. Nah, untuk informasi yang kita perlukan dari current asset dan juga current liabilities itu sudah kita catat semuanya di operating activities. Sekarang kita mau mulai kepada informasi tambahan. Tadi kan Kak, informasi mau tambahan. tanya dong. Oh iya. Kalau misalnya itu kan di current liabilities ada dividen payable, itu nggak dicatat ya, Kak? Oke, jadi untuk dividen payable kita melakukan pencatatannya pada di akhir. Jadi pada saat kita melakukan perhitungan return earnings, sekaligus kita melakukan perhitungan dividen payable untuk mengetahui pembayaran dividennya. Kayak gitu. Oh, jadi semua current liabilities kecuali dividen payable ya, Kak? Iya, jadi nanti dividen payable itu kita hitung untuk mendapatkan payment of cash dividend. Oke, makasih, Kak. Oke, kita lanjut ya. Tadi kan informasi tambahan nomor 1, kita harus memerlukan gain on sale-nya dulu. Maka kita langsung lanjut ke informasi tambahan nomor 2, yaitu ini mengenai buildings atau bangunan. Di mana di sini perusahaan itu punya bangunan dengan cost 120 juta. Ternyata bangunan tersebut dijual nih sebesar 110 juta. Nah,
penyusutannya sebanyak 20% dari tanggal perolehan. Jadi di sini penyusutannya 20% dikalikan dengan harga perolehannya, yaitu 120 juta. Nah, pertama-tama kita membuat jurnalnya terlebih dahulu, jurnal penjualan ya. Jurnal penjualan itu kan adalah cash, yaitu kita mendebitkan accumulated depreciation building, terus kita mengakui gain or loss-nya, dan kita mengkreditkan building. Jadi karena buildingnya itu kita jual, maka kita buang, kita taruh di kredit. Nah, untuk building itu sendiri, itu tadi diketahui di soal, di mana di sini dijual sebesar 110 juta. Nah, 110 jutanya ini masuk ke cash. Jadi perusahaan menjual building tersebut sebesar 110 juta. Sedangkan building yang dijual, cost-nya nih, sebesar 120 juta, yaitu dari harga perolehannya. Nah, untuk accumulated depreciation building-nya itu kan sebesar 20% ya, diketahui di soal. 20% dari tanggal perolehannya. Berarti 20% dikalikan dengan 120 juta. Dapatlah 24 juta. Nah, dari jurnal ini bisa diketahui bahwa perusahaan mengalami keuntungan yang diakui sebagai gain on disposal sebesar 14 juta, yaitu dari selisihnya 120 juta dikurangi 110 juta dikurangi 24 juta. Nah, setelah kita melakukan penjurnalan penjualan, kita itu membuat the account dari building dan juga accumulated depreciation building. Untuk buildingnya itu sendiri, nih bisa kalian lihat di dalam SOFP, di mana terdapat angka 937.500 di tahun 2015, maka kita masukkan di debit. Karena kan building itu normal balance-nya di sebelah debit kan. Maka kita mencatatnya di sebelah debit. Dan 1.781 ini adalah pada tahun 2016. Di sebelah debit juga. Nah, di informasi tambahan nomor 2 terdapat penjualan building nih. Maka dari itu buildingnya kita kreditkan. Nah, dari T account ini kita bisa tahu bahwa terdapat selisih di dalam building ini di sebelah debit. Caranya 937.500 dikurangi 120 juta dan dikurangi lagi dengan 1 miliar untuk mengetahui selisihnya. Maka terdapat selisih dari building tersebut sebesar 963.750 di sebelah debit. Nah, kalau misalkan kita mengalami selisihnya di sebelah debit, berarti kita melakukan pembelian building atau menambah building tersebut. Tapi kalau misalkan selisihnya ternyata ada di sebelah kredit, maka berarti kita tandanya itu melakukan penjualan. Nah, selanjutnya kita akan mencatat the account dari accumulated depreciation building. Dilihat dari SOFP ini pada tahun 2015, akumulatifnya 187.500 di sebelah kredit. Sedangkan pada tahun 2016 itu sebesar 356 juta. 24 jutanya ini dari mana? 24 juta adalah pada saat kita melakukan penjualan kan kita mendebitkan accumulated depreciation. Maka 24 juta ini kita masukkan ke dalam penjualan ke dalam the account depreciation building-nya sebesar 24 juta. Maka terdapat selisih dari accumulated depreciation ini sebesar 192.750.000 di sebelah kredit. Yang artinya bahwa perusahaan itu membayar depreciation expense. Nah, jadi dari transaksi informasi tambahan nomor 2 ini, yang akan kita catat ke dalam statement of cash flow adalah cash. Selanjutnya kita mencatat gain-nya. Selanjutnya kita mencatat depreciation expense-nya. Dan seharusnya kita juga mencatat purchase-nya. Purchase building-nya nih. Tapi kalian lihat terlebih dahulu di informasi tambahan selanjutnya, ada nggak sih informasi tambahan yang berkaitan dengan building? Ternyata ada nih informasi tambahan nomor 3,
di mana di sini perusahaan membeli bangunannya dengan menerbitkan wesel. Jadi perusahaan itu membeli building tersebut yang sebesar 963 juta ini itu menggunakan wesel atau notes payable. Nah, jadi tidak menggunakan cash, maka 963 juta ini tidak kita catat ke dalam statement of cash flow. Karena kan statement of cash flow hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran cash saja. Nah, tapi kalau misalkan dia tidak diketahui informasi tambahan apa-apa, yaitu berarti dia menggunakan cash untuk melakukan pembelian. Maka hal itu harus kita catat ke dalam statement of cash flow. Nah, kita langsung lanjut nih, informasi tambahan nomor 3, notes payable. Nah, kita membuat terlebih dahulu notes payable-nya supaya kita mengetahui nih, ada atau tidak penerbitan notes payable yang baru. Nah, pertama-tama kita membuat terlebih dahulu the account dari notes payable kita. Notes payable itu kan normal balance-nya di sebelah kredit. Maka di sini bisa kalian lihat nih kan, di SOFP, notes payable pada tahun 2015 itu sebesar 0. Sedangkan tahun 2016 ini sebesar 1 miliar. Nah, dari sini aja kalian bisa lihat kan kalau tiba-tiba notes payable-nya bertambah nih sebesar 1 miliar. Berarti kan terdapat transaksi yang terjadi. Nah, di mana transaksinya itu adalah salah satunya melakukan pembelian building sebesar 963 juta dan terdapat selisih nih. Selisihnya itu adalah issuance of notes payable atau kita menerbitkan notes payable yang baru. Karena dia terletak di sebelah kredit. Maka dari itu notes payable-nya diterbitkan. Nah, angka ini yang akan kita masukkan ke dalam statement of cash flow. Kita mulai memasukkan ke dalam statement of cash flow-nya dari informasi tambahan nomor 2 ya, di mana di sini terdapat cash dari penjualan building. Berarti kan di statement of cash flow-nya adalah sale of land. Nah, sale of land itu masuknya ke dalam investing activities. Sale of building, sorry. Sale of building sebesar 110 juta. Jadi yang dicatat itu sebesar cash-nya. Nah, selanjutnya kita mencatat gain on disposal sebesar 14 juta. Kalau gain on disposal itu kita mencatat di sebelah operating activities. Gain on disposal of building sebesar 14 juta. Nah, kenapa di statement of cash flow ini gain on disposal-nya ini negatif? Karena gini, karena pada saat kita melakukan perhitungan income statement, kita kan juga menghitung gain atau loss-nya kan. Nah, di mana kalau misalkan di income statement, gain itu dicatat positif, berarti menambah income perusahaan. Sedangkan sebaliknya, kalau loss itu di income statement, dicatat negatif atau mengurangi income perusahaan. Nah, tapi dibalik nih, kalau di statement of cash flow, si gain ini malah dicatat negatif. Karena sebenarnya gain ini udah termasuk di income statement. Jadinya di cash flow-nya dikeluarkan gitu istilahnya. Nah, untuk loss-nya kebalikannya malah ditambahkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya cash udah kita catat, gain on sale disposalnya udah kita catat, selanjutnya kita mencatat depreciation building-nya, yaitu sebesar 192.750 di sebelah operating activities. Depreciation expense sebesar 192.750. Nah, untuk depreciation expense ini perlakuannya sama seperti gain or loss. Kalau misalkan di income statement kan depreciation expense ini mengurangi net income. Maka dari itu, di statement of cash flow itu bersifat positif atau menambah. Selanjutnya kita mencatat informasi tambahan nomor 2 sudah selesai ya, sudah dicatat semuanya. Sekarang kita mencatat informasi tambahan nomor 3 yaitu adalah notes payable, di mana terdapat selisihnya nih.
yaitu di sebelah kredit, berarti terdapat issuance of notes payable. Nah, issuance of notes payable itu kita catat di sebelah financing activities. Sebesar 36.250, sebesar selisihnya. Informasi tambah nomor 2 sudah kita catat, nomor 3 juga sudah kita catat. Sekarang kita akan masuk ke informasi tambahan nomor 4. Di mana tanah dengan nilai perolehan 750 juta itu dijual dengan harga 725 juta. Jadi di sini kita punya tanah, cost-nya 750 juta. Tapi market price-nya atau kita menerima cash-nya itu sebesar 725 juta. Pertama-tama kita menulis terlebih dahulu jurnalnya, yaitu jurnal penjualan adalah cash, kita mengakui loss atau gain-nya, selanjutnya kita mengkreditkan land. Nah, kenapa kita tidak mendebitkan accumulated depreciation? Karena land itu tidak ada depreciation expense-nya, maka kita tidak menulis depreciation-nya. Jadi, cuma 3 jurnalnya, cash, pada gain or loss, pada land. Nah, land-nya itu sendiri itu merupakan cost yang kita peroleh atau di informasi tambah nomor 4 ini nilai perolehannya sebesar 750 juta. Ini merupakan cost dari tanah tersebut. Maka kita catat di sebelah kredit dan dijual dengan harga 725 juta. Berarti ini adalah cash yang kita terima dong atau market price dari tanah tersebut. Maka kita catat sebesar 725 juta. Nah, dari transaksi ini kita bisa ketahui kita punya tanah sebesar 750 juta, tapi cuma dijual sebesar 725 juta. Maka kita mendapatkan mengalami kerugian dari penjualan tersebut sebesar selisihnya yaitu adalah 25 juta yang diakui sebagai loss on disposal. Nah, cash ini dan loss ini yang akan kita masukkan ke dalam statement of cash flow. Selanjutnya belum selesai. Kita harus membuat the account dari land terlebih dahulu supaya kita mengetahui nih, ada atau tidak sih transaksi yang terjadi lagi nih. Nah, pertama-tama kita masukkan angka 2015 dari statement of financial position ini. Land 2015 kan 1 miliar 1,2 miliar. Maka kita masukkan dan 2016 sebesar 750 juta. Nah, di mana di sini kita melakukan penjualan dengan mengkreditkan land sebesar 750 juta dan kita mengalami selisih nih. Selisih di sebelah debit sebesar 300 juta. Nah, kalau misalkan selisihnya di sebelah debit, berarti kita melakukan pembelian. Kalau misalkan di sebelah kredit, berarti kita melakukan penjualan. Nah, 300 juta ini yang akan kita masukkan ke dalam statement of cash flow. Nah, sekarang kita masukkan terlebih dahulu ya. Tadi penjualan land-nya adalah 725 juta. Maka kita masukkan penjualan land tersebut ke dalam investing activities sebesar 725 juta. Selanjutnya kita mencatat loss on disposal-nya nih, 25 juta ke dalam operating activities. Sebesar 25 juta positif. Nah, selain itu kita harus mencatat purchase of land yang kita sudah temukan tadi, yaitu sebesar 300 juta di sebelah investing activities. Purchase of land sebesar minus 300 juta. Karena kan kita melakukan pembelian, mengurangi cash atau cash outflow, maka di sini negatif. Tapi kalau misalkan kita melakukan penjualan, kita melakukan sell, berarti kan kita mendapatkan cash tambahan atau cash inflow, maka di sini positif. Seperti itu. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanya? Kalau tidak ada yang ingin ditanya, kita masuk kepada informasi tambahan nomor 5. Di mana saham treasury dijual dengan harga pasar 70 juta. Jadi di sini kita punya treasury shares.
treasury share. Nah, kita melakukan penjualan treasury itu dengan harga pasar 70 juta. Nah, 70 juta ini adalah cash yang kita terima. Pertama-tama kita membuat jurnalnya terlebih dahulu, yaitu adalah cash. Lalu kita mengakui share premium, entah itu di kredit atau entah itu di debit. Lalu kita mengkreditkan share treasury. Nah, untuk share treasury-nya itu sendiri, kita bisa lihat nah, untuk share treasury ini kan kita melakukan penerbitan share treasury ya, atau melakukan penjualan share treasury, maka di sebelah kredit. Nah, sebesar 100 juta. 100 jutanya ini dari mana? Bisa kalian lihat di SOFP bagian share treasury. Di sini dia 2015 hanya punya 100 juta. Maka share treasury yang kita jual juga cuma hanya 100 juta. Karena kan di tahun depannya 0 nih. Berarti kita melakukan penjualan seluruhnya share treasury sebesar 100 juta. Nah, selanjutnya kita mengakui nih cash-nya sebesar 70 juta. 70 juta ini dari informasi tambahan nomor 5 ya. Sebesar 70 juta. Nah, kita bisa lihat nih di sini. Kita punya share treasury sebesar 100 juta. Tapi cuman kejual dengan harga 70 juta. Berarti kita mengalami kerugian dong. Kalau misalkan kita mengalami kerugian, berarti kita harus mengkreditkan share premium treasury. Kalau misalkan kita mengalami keuntungan, berarti share premium treasury-nya itu di sebelah kredit. Tapi kalau kita rugi, share premium treasury-nya di sebelah debit. Nah, kita lihat terlebih dahulu apakah share premium treasury kita bisa menutupi semua kerugian kita. Nah, kita kan punya 100 juta, dijual cuma hanya 70 juta. Berarti kita rugi sebesar selisihnya kan, sebesar 30 juta. Ternyata kita cuma punya share premium treasury ini di SOFP di soal itu cuma sebesar 12.500.000. Berarti tidak bisa menutupi kerugian yang kita tanggung akibat penjualan treasury. Maka dari itu kita harus mengambil angka di return earnings. Jadi return earnings yang kita dapatkan di tahun-tahun sebelumnya harus kita ambil untuk menutupi kerugian yang kita alami. Nah, share premium treasury-nya kita cuma punya 12.500.000, maka kita tulis 12.500.000 dan return earnings-nya sebesar selisihnya, yaitu adalah 17.500.000. Maka 17.500.000 ditambah 12.500.000 kan sebesar 30 juta. Jadi kerugian kita akibat penjualan share treasury tersebut sebesar 30 juta. Nah, selanjutnya dari jurnal ini yang akan kita bawa ke statement of cash flow itu hanya cash-nya saja sebesar 70 juta di sebelah financing activities. 70 juta positif karena kita mendapatkan cash. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam informasi tambahan nomor 6, di mana di sini cuma informasi aja ya, kalau dividen yang dibagikan ini adalah dividen tunai. Berarti nanti kita melakukan pencatatan di statement of cash flow-nya itu adalah payment of cash dividend, seperti itu. Nah, selanjutnya ini kan informasi tambahannya sudah keisi semua ya, kecuali nomor 1. Kita balik lagi nih ke SOFP. Mana-mana aja akun yang belum kita hitung atau belum kita masukkan ke dalam statement of cash flow. Kita lihat nih, land tadi kan udah, building sudah kita masukkan. Cash kita masukkan di akhir. Share capital ordinary, share premium ordinary belum. Return earnings juga belum. Dividend payable juga belum. Nah, share capital ordinary. Sekarang kita melakukan pencatatan atau perhitungan share capital ordinary terlebih dahulu. Nah, pertama-tama kita membuat account-nya supaya kita mengetahui nih, ada atau tidak sih share capital ordinary yang kita terbitkan. Bisa kalian lihat di SOFP-nya,
pada tahun 2015, share capital ordinary-nya sebesar 675 juta. Pada tahun 2016, dia naik sebesar 800 juta. Maka dari kenaikan ini bisa kalian ketahui bahwasanya share capital ordinary ini perusahaan melakukan penerbitan, yaitu selisihnya sebesar 125 juta. Nah, penerbitan ini akan kita catat sebagai issuance of share capital ordinary. Selanjutnya, issuance ini akan kita tambahkan dengan share premium ordinary yang kita dapatkan. Maka dari itu kita harus menghitung terlebih dahulu nih di account dari share premium ordinary-nya. Caranya sama, bisa kalian lihat di SOFP tahun 2015 337.500, tahun 2016 387.500. Maka terdapat selisihnya sebesar 50 juta. Nah, 50 juta dan 125 juta ini akan kita tambahkan atau akan kita total untuk kita masukkan ke dalam statement of cash flow, di mana statement of cash flow di bagian financing activities, yaitu adalah issuance of ordinary share, sebesar 175 juta dari penambahan 125 juta ditambah dengan 50 juta. Nah, sebesar positif karena kita kan melakukan penerbitan share capital ordinary. Kalau misalkan kita melakukan penerbitan berarti kita mendapatkan cash sebesar 175 juta. Nah, selanjutnya apalagi nih yang belum? Karena transaksinya sudah kita lakukan semua, sehingga kita sudah mendapatkan gain atau loss-nya. Maka kita bisa menghitung net income-nya. Kita balik kepada informasi tambahan nomor 1, bahwa di mana dia itu mengalami penjualan atau sales sebesar 2 miliar, 2,850 miliar, dan juga gross profit sebesar 1,35 miliar, beban operasional 450 juta, di mana di sini sudah termasuk beban depresiasi, beban bunga 174 juta, dan juga beban pajak 143 juta. Nah, untuk menghitung net income, maka pertama-tama kita harus mencatat sales dikurangi dengan COGS untuk mendapatkan gross profit atau laba kotornya terlebih dahulu. Nah, di informasi tambahan nomor 1 yang diketahui hanya sales-nya dan hanya gross profit-nya saja. Tidak diketahui COGS-nya. Maka COGS di sini kita selisihkan saja antara gross profit dengan sales. Dapatlah di sini COGS-nya sebesar 1,5 miliar. Selanjutnya, kalau kita sudah mendapatkan gross profit-nya, maka kita akan mengurangi dengan expense yang terjadi, yaitu ada operating expense, nih ya, beban operasional 450 juta, di mana sudah termasuk beban depresiasi. Jadi 450 juta ini sudah termasuk depresiasi-depresiasi yang terjadi pada tahun tersebut. Tapi kalau misalkan beban operasionalnya belum termasuk beban depresiasi, maka kalian harus menghitung beban depresiasinya juga di dalam perhitungan net income ini. Selanjutnya kita menambahkan atau mengurangi other income dan expense. Nah, tadi kan kita sudah menghitung ya penjualan dari building dan land, di mana di sini dari penjualan building terdapat gain dan penjualan dari land terdapat loss. Maka gain-nya itu bersifat menambah kalau di income statement sebesar 14 juta. Nih dari informasi tambahan nomor 1, yaitu kita mendapatkan gain sebesar 14 juta dan juga kita mengalami kerugian dari penjualan land sebesar minus 25 juta. Tadi kan kita menjual land nih. Nah, kita mengalami loss sebesar 25 juta, maka harus dikurangkan di dalam perhitungan net income ini. Maka dapatlah income from operation-nya sebesar 889 juta. Selanjutnya, kita mengurangi income from operation ini dengan interest expense. Interest expense itu dari mana? Dari soal informasi tambahan nomor 1, di mana di sini terdapat beban bunga sebesar 174 juta, maka kita minus 174 juta
dapatlah income before tax-nya sebesar 715 juta. Dan dikurangi lagi dengan beban pajaknya, kita membayar pajak sebesar 143 juta, maka dapatlah net income sebesar 572 juta. Nah, net income ini yang akan kita masukkan ke dalam perhitungan statement of cash flow. Paling atas ya, net income sebesar 572 juta. Oke, informasi tambahan nomor 1 sudah kita lakukan. Yang belum berarti hanya cash, return earnings, dan juga dividen payable. Nah, kita pertama-tama menghitung terlebih dahulu return earnings. Return earnings kita buat di account-nya juga. Return earnings kan normal balance-nya di sebelah kredit. Maka dari itu, kita masukkan nih tahun 2015 sebesar 1,200 miliar dan 2016-nya 1,400 miliar. Dan kita juga menambahkan net income. Net income di sebelah kredit sebesar 572 juta karena net income ini bersifat menambah return earnings. Nah, selanjutnya kita mengurangi nih, ada nggak sih return earnings yang kita pakai selama periode berjalan? Ternyata ada pada saat kita melakukan transaksi treasury share, di mana pada saat kita melakukan penjualan treasury, kita mengalami kerugian yang dibayarkan dengan return earnings. Maka kita harus mengurangi return earnings terlebih dahulu sebesar 17.500.000. Maka dapatlah selisihnya yaitu adalah sebesar 435.750. Berarti ini selisihnya ini selisih dari return earnings berarti perusahaan itu melakukan pembayaran dividen atau mengumumkan dividen atau pembayaran dividen. Nah, di mana angka ini akan kita bawa ke account dividen payable. Nih, di sebelah kredit. Jadi, kalau misalkan kita melakukan pembayaran dividen itu kan berhubungan dengan akun dividen payable. Maka dari itu, kita masukkan juga di account dividen payable. Nah, dividen payable itu kan normal balance-nya di sebelah kredit. Maka kita masukkan juga nih dividen payable-nya. 2015 sebesar 100 juta, 2016 sebesar 120 juta, dan kita melakukan pengumuman dividen sebesar 400 juta, maka kita dapatkan selisihnya di sebelah debit. Kalau misalkan kita selisihnya di sebelah debit, berarti itu perusahaan melakukan pembayaran dividen. Karena tadi di informasi tambahan nomor 6 diketahui bahwa dividen yang dibagikan adalah dividen tunai, maka kita melakukan pembayaran dividennya dengan cash dividen. Nah, cash dividen ini yang akan kita masukkan ke dalam statement of cash flow di bagian financing activities. Oke, kita lihat lagi di SOFP apakah ada yang belum dihitung. Yang belum dihitung hanya cash ya, karena kan cash kita dihitungnya di akhir. Nah, kita lihat juga di informasi tambahan apakah ada yang belum dihitung. Sudah semua dihitung, berarti kita sudah selesai menghitung statement of cash flow-nya. Nah, kita pertama-tama menghitung terlebih dahulu balance dari operating activities kita, apakah used atau provided. Di sini kalian jumlahkan saja semuanya, maka operating activities-nya ini didapatkan minus 74 juta. Berarti keterangannya adalah net cash used by operating activity sebesar minus 74 juta. Sedangkan untuk investing activities ini didapatkan positif 530 juta, berarti keterangannya adalah provided. Untuk financing activities didapatkan sebesar minus 134.500, berarti keterangannya adalah use. Nah, setelah itu kita menghitung nih operating activities-nya, investing-nya, financing-nya untuk kita tahu bahwasanya cash pada tahun ini tuh naik atau turun. Maka bisa dengan jumlahkan minus 774 juta ditambah 535 juta ditambah minus 134.500. Dapatlah cash-nya sebesar 326.500 itu positif. Berarti keterangannya adalah net increase in cash.
Nah, selanjutnya kita akan mencatat beginning cash balance dan ending cash balance-nya. Bisa kalian lihat di SOFP, cash pada tahun 2015 berarti adalah beginning ya. Itu adalah sebesar 498.500.000. Nah, dari hasil ini, maka kalau ditotalkan, net increase-nya atau peningkatan cash-nya 300 juta ini, kalau ditambah dengan beginning cash-nya 400 juta, ini hasilnya harus sama dengan cash pada tahun 2016 sebesar 825 juta. Kalau misalkan udah sama nih net ending cash-nya dengan 2016, berarti statement of cash flow-nya sudah balance dan kalian mengerjakannya sudah benar. Selanjutnya, selain kita mencatat statement of cash flow, di dalam statement of cash flow itu juga terdapat notes. Notes itu adalah transaksi yang tidak berkaitan dengan cash, yaitu di mana transaksi yang tidak berkaitan dengan cash tadi adalah membeli building dengan menerbitkan notes payable. Maka issuance of notes payable for purchase building sebesar 963.500.000. Ini bisa kalian lihat di informasi tambahan nomor 2 dan nomor 3, di mana purchase building-nya sebesar 963.750.000. Untuk statement of cash flow-nya sudah selesai, apakah ada yang ingin ditanya? Kalau tidak ada, kita lanjut ke soal ketiga, atau financial statement analysis.